sejarah panjang berdirinya Koperasi Kodarnoa yang penuh dengan perjuangan dan kerja keras inilah ingin kami jadikan sebagai monumen untuk memperkuat jati diri dan semangat jiwa berkoperasi menghadapi tantangan global. Mewakili pengurus dan manajemen Koperasi Simpan Pinjam Kodarnoa mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah dalam situasi dan kondisi adanya mewabah virus corona. Tapi insya Allah tadi doa daripada Pak Ustadz tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita semua nanti kembali kita dalam kondisi sehat walafiat. Pada acara pembukaan RAT ini ke-42 merupakan suatu kehormatan bagi kami pengurus Koperasi Simpan Pinjam Kodarnoa untuk dapat melaporkan pertanggungjawaban atas berbagai pencapaian di tahun 2019 yang baru saja kita lalui di forum tertinggi yaitu rapat anggota tahunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa rapat anggota tahun ini dilaksanakan bulan Maret? Biasanya di bulan Februari. Tentunya kami ada alasan yang kuat. Kenapa rapat anggota tahun ini kami laksanakan bulan Maret? Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Kodarnoa didirikan pada tanggal 5 Maret tahun 1976. Berawal dari arisan guru-guru. Kemudian dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling tolong-menolong,
Koperasi Simpan Pinjam Kodanua dengan mendapatkan badan hukum pada tanggal 27 Agustus tahun 1977. Ketika kami audiensi dengan Bapak Menteri Koperasi, beliau bercerita bahwa pernah menjadi guru. Jadi Pak Teten itu juga pernah menjadi guru. Mungkin Pak Menteri bisa merasakan semangat kebersamaan dari para guru-guru, karena beliau pernah menjadi guru. Sejarah panjang berdirinya Koperasi Kodanua yang penuh dengan perjuangan dan kerja keras inilah ingin kami jadikan sebagai monumen untuk memperkuat jati diri dan semangat jiwa berkoperasi menghadapi tantangan global. 43 tahun Koperasi Kodanua berdiri bukan usia yang muda. Banyak tantangan yang kita hadapi, mulai dari krisis moneter tahun 1997, 1998, kita bisa melaluinya. Bahkan pertumbuhan aset justru meningkat. Pada tahun 2008, kita juga mampu bertahan, bahkan mampu membuka cabang di Tegal dan Bandung. Kita kembali diuji dalam beberapa tahun ke belakang. Perekonomian secara global mengalami perlambatan. Terjadi perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Kemudian disusul dengan adanya virus corona. Untuk itu, saya mengantisipasi virus corona secara bersama-sama. Kita harus waspada, bergandeng tangan, bersatu padu, saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan, makan makanan yang higienis dan yang menyehatkan. Dari dalam negeri banyak pula tantangan yang harus kita hadapi, mulai dari menjamurnya fintech, pinjaman online, kemudian terjadinya masalah di beberapa koperasi, seperti Koperasi Langit Biru, Koperasi Pandawa, dan yang terbaru kasus di Jiwasraya dan Asabri yang ikut menyeret Koperasi Karyawan PT Hansen, dan yang terakhir Koperasi Simpan Pinjam Indosuria yang digugat di PKPU karena dinilai gagal bayar oleh anggotanya. Disinilah diperlukan peran dari Bapak Kementerian Koperasi, khususnya Deputi Pengawasan, karena beliau sekarang jabatannya sudah menjadi pengawas utama. Maka kami mengharapkan supaya Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia ini tidak bercitra selalu jelek. Untuk melakukan pengawasan seperti yang dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Kodanua, di mana pada tahun 2019 Koperasi Simpan Pinjam Kodanua dinyatakan cukup sehat oleh Kementerian Koperasi. Jadi Bapak Ibu anggota tidak perlu khawatir, karena kita dalam menyalurkan pinjaman memegang prinsip-prinsip prudent, hati-hati, dan selalu patuh dengan SOP, dan disalurkan di atau para pengusaha yang produktif. Kondisi-kondisi tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi usaha masyarakat, termasuk anggota dan calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Kodanua. Namun demikian, pada tahun 2019, Koperasi Simpan Pinjam Kodanua mampu meningkatkan aset menjadi 153,9 miliar.
Dan anggota, silakan tepuk tangan. Dan anggota maupun calon anggota mampu menyerap pinjaman sebesar 207,4 miliar. Sehingga SHU yang insya Allah akan dibagikan kepada anggota naik sebesar 6% menjadi 1,8 miliar. Bapak, Ibu, hadirin dan para anggota koperasi yang berbahagia, untuk menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan persatuan dan semangat antara pengurus, pengawas, dan seluruh anggota serta seluruh jajaran manajemen kita kembali ke jati diri koperasi. Karena jati diri koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Dan perbedaan ini harus diakui dan diterima. Jati diri koperasi adalah kesatuan dari definisi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip koperasi yang tidak dapat dipisahkan. Jiwa dan semangat berkoperasi dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Inilah yang menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global dan tantangan virus corona. Saya perlu jelaskan dari adalah bahwa modal dasar daripada koperasi atau modal yang ada di koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Dan oleh kami menghimbau, mengajak anggota bisa memakai seluruh produk-produk baik simpanan, tabungan maupun pinjaman. Karena tanpa Bapak Ibu memanfaatkan produk-produk yang ada, tentunya kita akan melemah. Ya, seperti kena virus corona, bahwa bisa dead, ya, atau meninggal. Untuk itu harus sama-sama kita sadari. Dan oleh seluruh anggota, jadi jangan hanya menyimpan saja atau bahkan hanya meminjam saja, tapi harus kedua-duanya.